Hai semua, hari ini kita akan melanjutkan tutorial terkait penggunaan Microsoft Access. Setelah di tutorial-tutorial sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat tabel dan kemudian membuat form, yang lalu form tersebut kita isikan dengan data. Di tutorial kita kali ini kita akan mencoba menarik data-data tersebut dan menampilkannya. Pengambilan data di relational database atau yang sering disebut juga sebagai query itu menggunakan bahasa pemrograman yang disebut sebagai Structured Query Language atau disingkat sebagai SQL. Nah, di contoh kita kali ini kita akan mencoba mengambil data-data dari tabel-tabel yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Saya memulai menggunakan SQL, ada satu hal yang ingin saya lakukan terlebih dahulu, yaitu saya ingin memperbesar tulisan yang akan digunakan di SQL. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita ke File. Oke, kita ke Option di sini. Kita masuk ke Object Designer. Kita lihat bagian Query Design. Nah, di sini kita bisa rubah fontnya. Saya akan menggunakan font nomor 12 biar. Oke, saya klik OK. Nah, setelah itu kita akan mulai membuat query. Oke, yang pertama kali harus lakukan adalah kita create. Sini kita klik create. Pilih query design. Tutup. Lalu kita jalankan ini SQL. Nah, kita lihat inilah tampilan. Ini adalah kanvas di mana kita akan menuliskan sintaks SQL untuk mengambil data. Oke, nah saya akan mencoba mengambil data atau menampilkan data dari tabel fakultas. Oke, yang akan kita lakukan adalah saya kosongkan. Oke. Kata-kata pertama yang akan saya jelaskan adalah penggunaan kata select. Select ini kegunaannya adalah untuk menginstruksikan kepada database kolom-kolom apa saja dari tabel yang diambil itu yang akan digunakan. Nah, select ini jadi kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya di tabel fakultas, kita mau ngambil semua kolom yang ada di tabel fakultas ini untuk ditampilkan, yang kita lakukan adalah select asterisk atau tanda bintang seperti ini. Nah, kalau ada tanda bintang seperti ini, artinya semua kolom yang ada di tabel yang akan kita panggil itu ditampilkan. Kalau seandainya kita tidak ingin menampilkan semua kolom, tapi hanya misalnya kita mengambil kolom nama atau alamat, atau mungkin kolom nama dan alamat saja tanpa menampilkan kolom fakultas underscore ID seperti apa. Kalau begini kita cukup menuliskan nama kolom yang akan kita panggil yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, contohnya seperti ini. Saya mengambil nama dan alamat. Jadi nama, koma, alamat. Oke. Nah, kata kedua yang harus ada dalam setiap query adalah kata from. Nah, kata from ini tujuannya adalah untuk menginstruksikan kepada atau memberitahukan kepada RDBMS atau database dari tabel mana kolom-kolom ini atau data ini akan diambil. Nah, di sini saya akan mengambil data dari tabel fakultas. Nah, jadi kita coba from nama tabelnya kita tulis di sini fakultas. Oke, setelah ini apa yang kita lakukan? Kita klik design. Dan kemudian di sini akan ada button run. Nah, kita klik button run. Nah, ini adalah data yang ditampilkan.
Nah, seperti kita lihat apabila kita kembali ke sini, ke sintaksnya, kita akan lihat bahwa yang ditampilkan hanya nama dan alamat. Tuh, nama dan alamat. Nah, sekarang kita coba kalau seandainya kita mau menampilkan semua kolom yang ada di sini dengan menggunakan simbol asterisk atau bintang. Nah, di sini saya hilangin semua. Saya ganti dengan asterisk. Lalu saya kembali ke desain. Saya klik run. Nah, ini di sini kita lihat ada fakultas underscore ID, nama, dan alamat. Oke, kita balik lagi ke SQL tadi. Kita klik view, balik sini. Nah, penggunaan nama kolom, apabila kita menyebutkan nama kolom, kita juga bisa menyusun peletakan kolom-kolom tersebut. Jadi kalau tadi kita lihat misalnya formatnya adalah fakultas underscore ID, kemudian nama, kemudian misalnya seperti ini ya, fakultas underscore ID, nama, dan alamat. Nah, sekarang saya mau menampilkannya, saya tidak mau pakai fakultas underscore ID, saya cukup perlu alamat terlebih dahulu dan nama. Jadi agak kebalik. Misalnya saya mau alamat dulu dong, baru nama. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, caranya kita bisa melakukan seperti ini. Nah, waktu kita melakukan select, kita tulis alamat, baru nama. Nah, kalau kita run, nah dia akan alamat dulu baru nama. Jadi, peletakan nama kolom itu akan menentukan urutan data mana yang akan ditampilkan terlebih dahulu. Sekarang kita coba di tabel lainnya. Nah, misalnya di sini saya akan menampilkan data mahasiswa. Oke, saya akan coba tampilkan data mahasiswa dengan query yang ada. Ya, berarti yang saya cukup lakukan adalah seperti tadi, saya tampilkan semua kolom. Jadi select asterisk from mahasiswa. Nah, coba kita desain, kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini akan seluruh nama akan ditampilkan. Seluruh data mahasiswa akan ditampilkan. Nah, tapi kalau kita lihat, ini di bagian kolom fakultas underscore ID, yang muncul adalah angka 3. Padahal yang kita harapkan ini adalah nama fakultas. Nah, mengapa ini terjadi? Kalau kita lihat kembali di gambar IRD yang sudah dibuat, memang kita lihat kalau fakultas underscore ID ini statusnya adalah foreign key. Nah, karena foreign key, jadi dia tidak menampilkan nama. Dia hanya menampilkan value dari primary key si fakultas ini, yakni angka tadi. Jadi kalau kita misalnya kita lihat di data fakultas, nah yang ditampilkan adalah ini. Padahal yang kita mau adalah menampilkan nama, bukan nilai dari fakultas underscore ID. Nah, bagaimana cara agar hasil dari query ini ditampilkannya dalam bentuk nama? Nah, kita kembali ke IRD-nya. Di IRD, kita bisa lihat data mahasiswa, hubungan data mahasiswa dengan fakultas itu dihubungkan oleh foreign key fakultas underscore ID di tabel mahasiswa. Nah, yang kita mau adalah kita tampilkan data mahasiswa seperti NIM, nama, alamat, telepon, dan tanggal lahir. Lalu kita ganti isi dari fakultas underscore ID dengan nama yang ada di tabel fakultas. Nah, berarti kalau kita lihat data ini berasal dari 2 tabel, yakni tabel mahasiswa dan tabel fakultas. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita harus menggabungkan kedua tabel ini dan memilih
kolom-kolom mana saja yang akan ditampilkan. Oke, bagaimana cara melakukannya? Kita kembali lagi ke query. Oke, dari sini saya klik di sini, saya pilih SQL View, kita balik lagi. Nah, yang pertama adalah kita akan mengambil data dari tabel mahasiswa, dan satu lagi kita akan mengambil data dari tabel fakultas. Apabila kita menggunakan dua tabel atau lebih di dalam satu query, kita harus memberi inisial kepada tabel yang akan kita panggil. Jadi harus ada inisialnya. Cara memberikan inisial cukup mudah, yaitu kita menambahkan satu atau lebih karakter setelah nama tabel. Jadi contohnya apabila di sini select bintang from mahasiswa, saya akan menambahkan inisial di tabel mahasiswa. Saya wakili nama mahasiswa tersebut atau saya wakili nama tabel mahasiswa tersebut dengan inisial M. Jadi yang saya lakukan adalah setelah nama tabel spasi M. M ini menggantikan penulisan kata mahasiswa. Jadi kalau seandainya kita menulis seperti ini, M titik nama, ini maksudnya kita memberikan perintah kepada database atau RDBMS untuk mengambil nilai dari kolom nama, yang mana kolom nama ini berasal dari tabel mahasiswa. Seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya kita tulisnya seperti ini, nah ini berarti maksudnya adalah tolong ambilkan data dari semua kolom yang ada di tabel mahasiswa. Seperti itu. Oke. Kenapa kita perlu menggunakan inisial dalam pembuatan query yang melibatkan lebih dari satu tabel? Karena ada kemungkinan nama kolom dari tabel-tabel yang ada di query tersebut mungkin memiliki nama yang sama. Contohnya apa? Misalnya kita lihat di sini. Di tabel mahasiswa ada kolom nama. Di tabel fakultas ada kolom nama juga. Kolom nama di tabel mahasiswa ini adalah kolom yang isinya adalah nama dari mahasiswa tersebut. Sedangkan nama di tabel fakultas itu menjelaskan nama fakultas yang dimaksud. Nah, sehingga apabila kita hanya menyebutkan kolom nama tanpa memberikan inisial pada tabel tersebut, hal tersebut akan menimbulkan error pada saat query dijalankan. Kenapa? Karena database bingung. Nama yang mana yang mau diambil? Apakah dari tabel mahasiswakah atau dari tabel fakultas? Sekarang, coba kita gabungkan. Untuk menggabungkan dua tabel atau lebih, kita harus lihat kedua tabel tersebut dihubungkan dengan menggunakan kolom yang mana. Di sini kita lihat. Kita akan mencoba menghubungkan mahasiswa dengan fakultas. Dalam penggunaannya ini kita lihat kalau mahasiswa dan fakultas itu dihubungkan dengan foreign key fakultas underscore ID. Nah ini. Nah berarti dari sini kita sudah tahu nih kolom yang menghubungkan tabel mahasiswa dan fakultas adalah kolom fakultas underscore ID. Nah, saya coba klik di sini. Nah, dalam melakukan join, setelah kita menuliskan tabel utamanya, kita menuliskan kata join yang maksudnya penggabungan. Jadi di sini kita akan menggabungkan mahasiswa dengan apa? Dengan tabel fakultas. Nah, seperti di atas, saya akan menambahkan inisialnya, yaitu di sini saya inisialkan huruf F. Lalu sintaksnya adalah saya harus menyebutkan bahwa tabel mahasiswa ini dihubungkan dengan fakultas dengan menggunakan foreign key fakultas underscore ID di tabel mahasiswa dan primary key fakultas underscore ID di tabel
fakultas. Jadi caranya adalah setelah join fakultas F, saya tulis on. Nah, ini untuk melakukan matching antara kolom fakultas underscore ID. Nah, di sini kalau kita lihat ini fakultas underscore ID maksudnya kolom fakultas underscore ID yang ada di tabel mahasiswa. Nah, kita hubungkan atau kita matchingkan dengan menggunakan sama dengan kolom fakultas underscore ID yang ada di tabel fakultas. Nah, jadi di sini nama tabelnya kita tulis dulu F titik fakultas underscore ID. Oke, kita mau menampilkan nama mahasiswa. Kita lihat apa sih yang kita tampilkan. Oh, mungkin NIM dulu ya. NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan mungkin telepon. Nah, lalu saya juga di bagian terakhir, saya mau menambahkan F nama. Jadi, nama dari fakultas. Nah, kalau kita lihat di sini yang satu M nama, berarti kolom nama dari tabel mahasiswa, dan satu lagi F nama, yaitu kolom nama dari fakultas. Nah, kalau kita jalankan, kita masuk ke desain, kita run. Maaf, ini harusnya in the join. Kita lihat. Nah, seperti itu. Kita NIM, nama, alamat, telepon, tanggal lahir, dan nama fakultas. Oke, sedikit ada kesalahan. Seharusnya di sini bukan join, saya lupa menambahkan kata-kata inner join. Oke. Jadi tampilannya jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi di sini, ini namanya ini ada yang satu nama dan satu lagi nama. Ini kalau ditampilkan, mungkin kalau kita lihat datanya kita bisa tahu yang ini nama mahasiswa dan ini adalah nama fakultas. Tapi kalau saya lihat, mungkin labelnya di sini tetap nama dan di sini saya mau ganti nih. Harusnya jangan nama tapi saya mau ganti dengan kata-kata fakultas. Nah, bagaimana cara merubah label yang ada di atas ini? Oke, nah kita cukup lihat. Oke, saya akan merubah f.nama menjadi label fakultas. Oke. Nah, di sini ini yang akan saya ganti nama untuk si fakultas. Nah, cara menggantinya supaya di tampilannya kelihatannya tulisannya fakultas dan bukan nama, saya cukup lakukan setelah nama ini spasi S fakultas. Nah, jadi kita kalau mau mengganti nama atau caption dari kolom tersebut, setelah kita menuliskan nama kolom, kita tulis spasi S fakultas. Lalu kita run. Nah, jadi dia akan berubah seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu ya caranya bagaimana menampilkan data, bagaimana menarik data dari satu tabel maupun dua tabel. Yang saya mau lakukan berikutnya adalah saya mau menyusun agar data yang ditampilkan itu tersortir atau tersusun berdasarkan nama si mahasiswa. Oke, caranya seperti apa? Kita tinggal klik View, SQL View. Nah, di bagian paling bawah, saya tulisnya sebagai ini. Order by m.nama. Nah, saya harus jelas dalam penulisan kolom ya, m.nama. Jadi maksudnya tolong disusun berdasarkan kolom nama yang ada di tabel mahasiswa. Nah, kita klik run. Nah, ini. Seperti ini. Oke. Kita sudah menyortir datanya, kita sudah bisa menyortir, kita sudah bisa menggabungkan. Nah, sekarang
Next-nya adalah saya ingin mengambil data yang mana data tersebut hanya untuk data mahasiswa dengan NIM ini. Jadi harusnya query tersebut hanya nanti akan menampilkan data terkait Doni Abdullah. Nah, bagaimana caranya? Nah, disinilah kita melakukan filtering. Nah, melakukan filteringnya seperti apa? Nah, ini saya copy aja biar gampang saya nulisnya. Oke, saya klik query. Nah, untuk melakukan filtering, kita akan menggunakan sintaks where. Nah, where peletakannya di mana? Peletakannya itu di bawah sintaks from, atau apabila kita ada penggabungan, berarti akan ada di bawah sintaks inner join. Jadi kita taruhnya di sini. Nah, sintaks where ini posisinya akan selalu ada setelah sintaks from atau sintaks inner join. Gitu. Nah, di sini saya bilang, saya mau mengambil data khusus mahasiswa dengan NIM sekian. Nah, di sini jadi sintaksnya cukup kata-kata where, tuliskan nama kolomnya yaitu m.nim sama dengan, baru di sini kita tuliskan karena tadi saya udah copy, saya akan seperti ini. Oke. Nah, sini kita klik. Oh, sorry. Nah, seperti yang kita ingat, ya, kolom NIM itu sifatnya adalah alfanumerik dan bukan angka. Nah, kalau kita membicarakan alfanumerik dan bukan angka, kita harus menggunakan tanda petik seperti ini. Kita tutup dengan tanda petik. Kita buka dan kita tutup dengan tanda petik. Kita klik run. Nah, dia akan hanya menampilkan data-data Doni Abdullah. Oke, pertanyaan berikut. Saya coba kembalikan lagi. Misalnya, saya mau mengambil data Ali Mansur dan Doni Abdullah. Jadi yang saya akan ambil adalah kumpulan NIM yang belakangnya ini, kumpulan NIM yang ini, yang pertama 0230010000001 dan satu lagi yang buntutnya adalah kepala 3. Jadi 02300100003. Nah, jadi ada 2 nih. Nah, bagaimana caranya? Kembali lagi ke view. Seperti kalau tadi kan kita buatnya seperti ini ya. Where m.name sama dengan ini. Nah, tanda operator sama dengan ini hanya bisa menampung satu data. Padahal kita mau filternya itu berdasarkan 2 data seperti ini. Jadi yang satu ini, satu lagi adalah yang belakangnya 3. Nah, bagaimana caranya? Jadi untuk di sini kita lakukan seperti ini. Ini kita tidak pakai tanda sama dengan, tapi kita ganti dengan in, lalu kita buat kurung. Nah, di sini kita masukin nih. Nah, di sini kita akan masukkan filter apa saja. Nilai filternya itu apa saja. Satu yang ini. Nah, kalau ada yang lainnya, koma, petik lagi. Saya ganti ini 3. Baru tutup. Ya, kalau misalnya ada lagi tambahan, ya tinggal kita lakukan seperti ini. Koma lagi. Kita klik run. Nah, dia akan menampilkan. Yang berikutnya adalah bagaimana kalau saya ingin melakukan query, tapi dengan filternya itu bukan hanya berasal dari satu kolom. Kalau tadi kan satu kolom ya, hanya kolom NIM misalnya. Sekarang saya maunya begini. Setelah kolom NIM difilter, ini kan ada 3 data ya. Misalnya dari query yang tadi. Nah, saya maunya dari data yang sudah ke filter itu, saya maunya yang alamatnya dia tuh di sini. Jalan Surabaya 10, Jakarta.
Bagaimana cara melakukannya? Sini saya copy dulu. Nah, kembali lagi ke sini, SQL key. Nah, ini query pertama kita, filter pertama kita, mnim dan segala macam. Dan satu lagi kita akan menggunakan alamat sebagai parameter kedua atau filter kedua. Nah, caranya adalah setelah di parameter pertama, setelah dari sini mnim yang ini selesai, kita tambahin, saya biasanya kalau nambahin saya enter ya biar lebih kelihatan, kata-kata m. Nah, di sini baru nama kolomnya apa? Nah, kita akan memfilternya berdasarkan alamat ya. Berarti kita klik m.alamat. Nah, sama dengan, kita bisa pakai sama dengan, kita klik ini. Jalan Surabaya 10. Nah, lalu kita klik run. Jadi di sini ada dua parameter, NIM dan alamat. Yang satu NIM ini filter berdasarkan kumpulan NIM yang ada, dan satu lagi berdasarkan alamat Surabaya 10. Kita klik run. Tampilannya seperti ini. Berikutnya adalah kita mencoba mencari data mahasiswa yang mana alamat dari mahasiswa tersebut memiliki kata Tebet di dalamnya. Oke, jadi kalau kita lihat dari sini, seharusnya query tersebut akan menampilkan data Ronald Hutapea, yang mana di alamatnya ada kata-kata Tebet. Nah, kita coba dengan query yang tadi sudah pernah kita pakai. Nah, jadi misalnya seperti ini, kita tulis where m.alamat sama dengan Tebet. Kita lihat, ternyata data tersebut tidak tampil. Kenapa permasalahannya? Nah, masalahnya ada di sini. Kalau kita hilangkan lagi, kita tampilin. Nah, di sini Ronald Hutapea itu memang benar alamat Ronald Hutapea itu ada Tebet. Tapi kalau kita lihat tadi query-nya tadi, yang where alamat sama dengan Tebet, sistem itu mengharapkan alamatnya itu hanya isinya kata-kata Tebet, bukan Jalan Tebet Barat nomor 34 Jakarta Selatan. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari data yang mana bagian atau kata di dalamnya mengandung kata Tebet? Disinilah kegunaan wildcard. Oke, wildcard itu apa? Nah, wildcard itu adalah simbol yang digunakan oleh Microsoft Access atau RDBMS untuk mewakili kata yang mewakili kata yang dimaksud. Gitu. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Mungkin akan langsung saya contohkan. Nah, di sini tadi kan kita kata-katanya seperti ini, m.alamat. Nah, kalau begini, ini berarti maksudnya adalah database, tolong ambilkan data dari tabel mahasiswa yang di-join dengan tabel fakultas, di mana nilai dari kolom alamatnya itu sama dengan Tebet. Nah, ini berarti database akan mencari data di kolom alamat yang mana katanya isi kolomnya hanya ada kata Tebet. Nah, ini yang kita akan coba ganti nih, karena yang kita maksud itu bukan seluruh kata, tapi hanya ada satu kata di dalam nilai yang ada di kolom tersebut yang mengandung kata Tebet. Jadi kita tidak pakai sama dengan, tapi kita pakai like. Nah, lalu di sini kita kasih wildcard. Wildcardnya hampir sama dengan wildcard di kata select, yaitu pakai tanda bintang di depan dan tanda bintang di belakang kata Tebet. Jadi maksudnya apa? Database tolong ambilkan data mahasiswa dan inner join yang mana di kolom alamatnya terdapat kata Tebet. Nah, di sini dia menggaris bawah ini Tebet. Nah, yang ditutup dibuka dengan bintang dan ditutup juga dengan tanda bintang. Kalau sudah kita klik run. Nah, hasilnya ini.